hoyong diraksa tina sul khotimah singgeto sodakoh gitu ya. Rajin biar sedekah tiap hari, keluarkan tiap hari semampu kita, jangan sampai terlewat ya. Yang kedua, keistimewaan kemuliaan dari sedekah adalah menolak akan mati dalam pungkasan buruk, yakni suul khotimah. Pan urang hayang husnul khotimah, hayang husnul khotimah. Nah, diantaranya kalau orang ingin terjaga dari mati suul khotimah, salah satu caranya dia istiqomah di dalam bersedekah. Apa saja sedekah, bukan uang saja, apa saja yang baik pokoknya ya. Kebutuhan apa saja, baik dengan uang, baik dengan makanan, baik dengan apa saja yang baik ya, bersedekah. Yang ketiga, daripada kemuliaan sedekah, wa yudhibullahu bihal kibra wal faqra wal fakhra. Masya Allah. Dan Allah akan menghilangkan berkah sedekah tersebut akan penyakit sombong yang ada dalam hatinya. Oh, Masya Allah. Oh, tadina sombong, ieu aing melak cangkeng we gaweana teh. Oh, asa pang jagona, asa pang pinterna, asa pang beungharna. Melak cangkeng, leumpang nage beda. Meakeun batur lalengkah nage. Andai kata dia punya sifat sombong, berkah sedekah Allah hilangkan itu kesombongannya. Amin. Artinya apa? Menjadi obat penyakit hati. Orang yang berpenyakit hatinya, berkah sedekah insya Allah akan terobati itu penyakit hatinya. Amin. Terutama adalah penyakit sombong. Bakal tawadhu orang tersebut. Apa tanda sombong? Gak mau nerima nasihat. Gak mau nerima nasihat. Abdi ten muhun ngartos pigawe alim dah eta gumade nu kitu mah. Ongkong ngarti tapi di pigawe embung si gumade nu kitu teh. Ya, embung narima nasihat, tidak mau nerima nasihat ya, diberi arahan harus begini, alim lah gumade si gumade dah. Nah, orang sombong itu di antara tandanya dia tidak mau menerima nasihat dari orang lain, lalu dia kerjaannya menghina orang lain. Itu ada kesombongan dalam hatinya. Nah, salah satu untuk menghilangkan kesombongan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi solusinya, caranya, yaitu diantara dengan sedekah. Kemudian wal faqra, Allah hilangkan itu kemelaratan, moal mararat hirupna jelema daek sedekah. Asal ikhlas sedekahnya. Asal barang yang disedekahkannya yang halal, ini pasti akan terjadi. Moal malarat hirupna, moal balangsak hirupna, jelma nu daek sedekah. Yang ketiga wal fakhra, dan keangkuhan, agul ya, bangga, hilang itu penyakit hati. Penyakit hati akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana qasad sadaqatun min malin, mana qasad sadaqatun min malin, tidak akan berkurang ya sedekah akan harta. Orang yang mau sedekah hartanya tidak akan berkurang. Ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jaminan Nabi, biar kita yakin ya, yakin kepada jaminan siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berucap Nabi bukan orang biasa, orang yang sangat luar biasa, yang pasti terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan mana qasad shadaqatun min malin, tidak akan mengurangi sedekah akan harta, bahkan akan bertambah. Bertambah itu harta, bertambah, bisa bertambah secara zahirnya, bisa bertambah secara batin. Berkah apa? Sedekah. Naon we sedekah mah? Tuangeun, leuteun, artos, naon we? Yang penting yang halal, juga cara mengeluarkannya dengan ikhlas, disertai dengan ikhlas. Kumaha boy ada abdi teh tos rajin sedekah tapi teu naek wae artos teh. Teu nahamahan wae. Oh, kontrol bisi can ikhlas. Kontrol bisi can. Atuh da kumaha? Itu dina atina teu aya ikhlas, da eta. Kontrol bisi can ikhlas.
Mungkin belum ikhlas kita mengeluarkan sodakohnya. Masih ingin dipuji oleh orang. Masih ingin dilihat oleh orang. Masih ingin dipandang oleh orang. Masih ingin disebut orang baik, orang dermawan. Itu yang menghalangi itu. Ya. Jadi harus dengan keikhlasan. Sesungguhnya kekurangan yang hasil di dalam harta pada rupanya ditambah dengan keberkahan. Jadi keberkahan, hartanya jadi berkah. Dimakan oleh anak jadi berkah, dimakan oleh kita jadi berkah, itu harta karena dikeluarkan sedekah. Kumaha berkah? Tambah kebaikan. Oh, tambah semangat ibadat, tambah istiqomah, tambah baik, tambah soleh, tambah baik akhlaknya. Itu. Wa hadza mudrakun bil hissi wal adah. Au annahu wa innaka satratun lakin thawabul ma'dul fi akhirah jabirun li naqsi. Andai kata meskipun berkurang secara surahnya, gambarnya berkurang, akan tetapi pahala yang Allah siapkan untuknya kelak di akhirat akan menambal akan kekurangan itu harta. Oh, pan geus siapkeun. Buruhna ku Allah, tu sawarga buruhna ge, ya. Salamet tina neraka buruhna ge. Lamun daek sedekah. Itu salah satu keistimewaan dari sedekah, ya. Gitunya, diajar samampuhna diajar. Urang diajar ya sedekah semampu kita dan disertai dengan keikhlasan dan diusahakan ya dari hasil yang halal yang kita sedekahkannya. Kemudian kembali pembahasan penjelasan surat Ar-Ra'd. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-7. Allah katakan wa yaqulul ladzina kafaru. Dan berkata siapa ladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Alhamdulillah dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan iman kita sekalian dikokohkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dan ditingkatkan derajat iman kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkata orang-orang kafir, perkataannya laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Laula unzila, mengapa tidak diturunkan alaihi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatun mir rabbih? Satu tanda kenabian dari Tuhannya. Seperti apa? Itek tongkatnya Nabi Musa menjadi ular, kan mukjizat. Seperti tangannya Nabi Musa keluar cahaya, seperti untanya Nabi Soleh keluar dari batu. Padahal Allah sudah berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mukjizat itu saat diturunkan, diutusnya Nabi Musa alaihissalam, ya, diutusnya Nabi Musa alaihissalam, saat itu yang memarak di masyarakat banyaknya tukang sihir. Pada zaman Nabi Allah Musa alaihis, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk melawan dengan cara yang seperti itu, dengan tongkat jadi ular, gitu. Jadi tergantung bagaimana situasi masyarakat saat itu. Kemudian ketika diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ghalib pada masyarakat tersebut adalah kefasihahan dalam bahasa dan bahasa sastra. Maka diturunkan Al-Quran. Quran ini mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai sekarang dan sampai hari kiamat, alhamdulillah, sampai kepada kita. Padahal sudah banyak mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mereka saksikan. Tapi bagaimana mereka ketika melihat mukjizat, malah mereka tidak beriman, malah minta, coba kalau kamu nabi, semua macam-macam lah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innama anta mungdzirun wa likulli qaumin had. Innama anta, tiada lain bahwa engkau, mundirun adalah yang memberi peringatan. Tugas kamu adalah memberi
peringatan. Mereka harus beriman, mereka harus mentauhidkan Allah. Jika tidak mau, nah ada ancaman, ada hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kamu bukan untuk mendatangkan tanda-tanda kenabian, bukan. Tapi tugas engkau, wahai kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah memberi peringatan, mengingatkan kepada orang-orang kafir agar mereka beriman, dan bahaya daripada tidak beriman ada hukuman siksaan dari Allah. Walikulli qaumin hadin, dan Allah tetap bagi setiap kaum bahwa yang menunjukkan, yaitu Nabi yang mengajak mereka kepada Tuhan mereka dengan apa-apa yang Allah berikan kepada itu Nabi minal ayat, dari tanda-tanda kenabiannya. Semua para Nabi punya mukjizat. Ditantang, kamu ingin apa? Harus ini, ya langsung. Tapi memang itulah hidayah bukan punya manusia, hak milik Allah. Kalau sudah Allah beri hidayah, pasti mendapat hidayah. Tapi kalau Allah sudah tidak memberi hidayah, tidak akan mendapat hidayah. Hakikat yang memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham. Allahu, bahwa Allah ya'lamu adalah mengetahui, ma akan apa-apa tahmilu yang mengandung siapa, kullu untha setiap wanita, baik laki-laki yang dikandung atau perempuan. Bayinya itu laki atau perempuan Allah tahu. Satu atau berbilang Allah tahu. Bahkan ini bayinya putih atau hitam Allah tahu. Tinggi atau pendek Allah tahu. Bahagia atau celaka Allah tahu. Kuat atau lemah Allah tahu. Semua diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi, semua diketahui oleh Allah. Wa ma taghidul arham, dan akan apa-apa taghidu yang berkurang apal arhamu, rahim-rahim wanita, dari waktunya hamil. Jadi waktu hamil itu yang paling sedikit menurut pendapat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah 6 bulan. 6 bulan. Paling banyaknya waktu hamil itu 4 tahun. 4. Maka kalau ada orang baru nikah, belum 6 bulan, baru 5 bulan sudah lahir bayi, itu nggak punya orang tua, nggak punya bapak itu bayinya. Karena kurang dari 6 bulan. Nggak punya apa? Bapak. Dari imkanul jima, dari nikah sampai lahirnya anak, kalau kurang dari 6 bulan, ini bayi kalau perempuan gak punya wali. Gak punya wali. Lebih dari 6 bulan, punya wali. Itu batasannya. Ya. Kardas. Wa ma tazdadu, dan Allah mengetahui akan apa-apa yang bertambah itu rahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, segala sesuatu ada batasannya, tidak bisa melewati atas batasan. Semua sudah diatur oleh Allah, sudah diatur. Gak bisa lebih dari yang ditentukan oleh Allah, rizkinya, segala-galanya. Ya, maka kita harus fokus kepada tugas dari Allah. Itu saja. Fokus kepada tugas kita sebagai hamba Allah kepada Allah harus bagaimana? Ibarat orang yang kerja fokus atas tugas apanya? Pimpinannya, tuannya. Lain mikiran itu digaji semua. Gawe na pikiran mah lain gaji na. Kitu deui urang. Pikiran mah urang na ibadah nasi bener. Ya, engke ku Allah, bro. Hayang naon dibere ku Allah. Asal urang na bener heula. Ya, ulah mikiran heula gaji. Pikiran mah tugasna heula. Tugas Allah, kita harus ibadah kepada Allah. Harus betul-betul kita seorang hamba mengabdi kepada Allah. Kayak Gusti Allah bakal diburuhan. Wah, kamu Allah buruh ti Allah mah lain leutik. Wah, bukan nama sawarga tuh buruhna ge. Buruh ti jelema balik sabaraha duit lagi. Aya nu muruhan sapoe 1 triliun. Buruhna damal ieu di dukungan ieu sapoe atau sajam 1 triliun aya. Teu aya can manggihan sajam 1 triliun. Ai buruh ti Allah sawarga teu kagok atuh. Ya. Bidadarina nuker getol salat berjamaah, bidadarina 16 juta disiapkan. Tah nuker getol salat berjamaah. Tu bidadarina 16 juta disiapkan ku Allah. Hayang naon deui? Sawarga nikmat sakabeh aya. Ya, da Allah mah nu maha kawasa teh ya. Nu beunghar, nu berehan. Segala
kasayana Allah teh nya. Sing nyaan weh urangna hubungan urang jeung Allah, sing nyaan hubungan urang jeung pada makhluk Allah, laksanakan tugas dari Allah, pasti Allah akan jamin kita ya. Pasti Allah akan jamin kita. Jamin kita ya, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa baik hubungan kita, yang tambah baik hubungan kita dengan Allah dan tambah baik hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala disertai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal